nasional beserta kepentingan wawasan kebangsaan. Ini dari 9 pokok dasar ini baru pembukaan saja ya, belum masuk lebih dalam lagi. Karena ini sifatnya masih pemula, jadi saya ambilnya dari yang awal-awal dulu aja. Yang pertama adalah sejarah wawasan kebangsaan. Sejarah wawasan kebangsaan ini sudah ada sejak awal penjajahan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, mulai dari penjajahan dari Portugis, Belanda, Inggris, Jepang dan lain sebagainya. Ya. Akan tetapi pada waktu itu usaha yang kita lakukan, ya, karena persatuan waktu itu masih sistemnya individual, ya. Jadi rakyat Indonesia pada saat itu belum bisa meraih kemerdekaannya karena sifat individualismenya yang membuat kemerdekaan kita belum bisa tercapai. Dan pada waktu itu juga masih banyak terjadi yang namanya adu domba atau divide et impera. Itu pada masa Belanda. Seperti itu. Kita dijajah Belanda selama berapa ratus tahun? 350 tahun. Nah, kemudian periode berikutnya, ya, pada tahun 1908 muncullah gerakan Budi Utomo. Ya. Gerakan Budi Utomo ini dipelopori sendiri oleh Budi Utomo, yang mana pada tahun ini dan tanggal ini itu merupakan tonggak awal, ya, tonggak awal sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesenian dan sejenisnya. Pada tahun ini sudah mulai berkelompok, ya, sudah mulai bersatu. Jadi negara Indonesia itu kan terdiri dari beberapa ratus ribu suku, bangsa, ras dan budaya. Nah, sebelum adanya gerakan Budi Utomo ini, kita belum bisa meraih kemerdekaan kita, ya. Tapi dengan adanya pergerakan Budi Utomo ini, terkumpullah dari beberapa ratus ribu pulau, kemudian suku, ras dan budaya itu menjadi satu dan melakukan perlawanan kepada penjajah, yang mana akhirnya ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang isinya atau ikrarnya pada waktu itu adalah satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dalam perjalanan sejarah itu timbul gagasan, sikap, tekad yang bersumber dari nilai budaya serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap inilah yang menjadikan bangsa kita kuat. Bangsa kita kuat melawan penjajah dan bertekad untuk merdeka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengertian. Nah, seperti yang saya tanyakan kepada rekan-rekan tadi, ya, apa itu wawasan? Apa itu kebangsaan? Ya. Wawasan itu adalah secara etimologis itu berarti mawas, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Ya. Kita kalau wawasannya luas, pengetahuan kita itu tambah, ya. Yang semulanya cuman di rumah, nggak tahu apa-apa, ketika keluar kita dapat kenalan baru, kemudian menjalin relasi, ngobrol, diskusi. Oh, ternyata di daerah sini ada
permasalahan gini-gini